Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamba ba'du. Sahabat peduli suara dakwah dan kemanusiaan rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bertemu kembali. Insyaallah hari ini kita mengawali pembukaan kajian kitab Fathul Qaribul Mujib. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi petunjuk kepada kita semua dengan ajaran agama Islam. Sebelum kita mulai, mari kita bertawassul Fatihah kepada guru-guru kita semua. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila ahli badrihi wa khususan ila Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i wa usulihi wa furu'ihi wali arwah jami' masyayikhina masyayikhina ustadzina ustadzina innallaha ya'li darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala berkata Asy-Syaikhul Imamul Alim Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahullahu, semoga melimpahkan kepadanya Allah, siapa Allah, bi rahmatihi dengan rahmatnya, wa ridwanihi dan dengan keridhaannya, amin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tabarrukan, jadi dimulai dengan alhamdulillah setelah bismillah. Tabarrukan karena berharap berkah bi Fatihatul Kitab, dengan Fatihatul Kitab. Li'annaha karena sesungguhnya hamdalah ibtida'u kulli amrin dibalin, adalah permulaan kulli amrin segala urusan dibalin yang baik. Artinya alhamdulillah ini adalah merupakan ibtida'u kulli amrin, permulaan segala perkara-perkara atau hal-hal yang baik. Wa khatimatu kulli du'ain mujabin, dan penutup semua doa yang diijabah. Makanya di dalam doa baik dari awal dan akhir biasanya ditutup dengan hamdalah, dengan alhamdulillah. Pertama misalnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, kemudian salawat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Di akhir doa pun biasanya seperti itu, diakhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, dan juga dengan salawat. Ini adalah merupakan tata cara atau tata krama terus yang Jawa niku, kita di dalam berdoa bermohon kepada Allah. Awali dengan bismillah, alhamdulillah, dan salawat. Diakhiri dengan hamdalah dan salawat. Seperti itu. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati darus sawabih. Wa akhiru da'wal mu'minin, dan akhir atau penutup ungkapan orang-orang yang beriman fil jannah, di surga, dari sawab kampungnya pahala. Kampungnya pahala ganjaran. Jadi hamdalah juga alhamdulillah termasuk juga ungkapan penutup dari orang-orang yang masuk surga.
ungkapan penutup orang yang masuk surga dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu, saya memuji kepada Allah an waffaqah, yang telah memberi taufik man aradah terhadap orang-orang yang dia kehendaki min ibadihi dari hamba-hambanya litafaqquhi untuk faham fid dini di dalam urusan agama. Ala wafqi muradihi, atas kepahaman yang dia kehendaki. Wa usalli wa usallimu, dan saya juga mengucapkan salawat wa usallimu dan salam ala afdali khalqihi, kepada paling mulianya makhluk Allah, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, sayyidil mursalin, penghulunya, gustinya, al mursalin, para utusan. Al-qailu, yang mana Nabi Muhammad al-qailu bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan-kebaikan oleh Allah kepadanya, khairan yufaqihu fiddin, yufaqihu, maka Allah akan memahamkan atau memberi kepahaman kepadanya fiddin, di dalam agama. Kemudian setelah mengucapkan salawat dan salam, juga memberikan pujian bahwasanya Allah akan memberikan pemahaman agama kepada orang-orang yang beliau kehendaki, yang Allah kehendaki. Contohnya begini, ada seorang yang awalnya tidak baik misalnya, ketika Allah menghendakinya menjadi orang baik, maka dia akan mudah untuk faham tentang agama. Dia akan mudah diajak mengaji misalnya, diajak beribadah misalnya, sehingga dia mudah paham tentang hal-hal yang terkait dengan agama. Ini kalau memang Allah menghendaki kebaikan kepada orang tersebut. Ini ditulis di dalam hadis riwayat Bukhari. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka Allah memahamkan orang tersebut tentang agama. Mudah faham, mudah menerima ajakan untuk baik, mudah mengerti. Sebaliknya juga demikian. Orang yang memang belum dikehendaki oleh Allah kebaikan-kebaikan kepadanya, maka dia akan sulit untuk menerima peringatan, sulit menerima ajakan-ajakan kebaikan. Dikandani iso-iso ngeyel, itu adalah paham kebalikannya dari hadis ini. Apakah ada? Insyaallah ada. Wa ala alihi, dan juga mengucapkan salawat dan salam alihi kepada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, muddati dzikriz zakirin, selama masih ada orang-orang yang berzikir kepada Allah, wa sahwil ghafilin, dan masih adanya orang-orang yang lalai. Wa ba'du, dan sesudah membaca bismillahirrahmanirrahim dan juga alhamdulillah dan salawat, maka hadza kitabu fi ghayatil ihtisari wat tahdzib. Adapun kitab ini fi ghayatil ihtisar, sangat ringkas, wat tahdzib, dan runtut. Wada'tuhu, dan saya memberi nama kitab tersebut alal kitabih, atas kitab ini, al-musamma, yang diberi nama bit-taqrib, dengan at-taqrib. At-taqrib liyantafi'a bihi, agar bisa mengambil manfaat dengan kitab ini, al-muhtajuh, orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang ingin punya hajat, minal mubtadi'ina, dari para pemula, orang-orang yang baru belajar, ini adalah minal mubtadi'in. Termasuk mungkin awal-awal masuk ke pesantren, maka ini sangat dibutuhkan.
orang-orang yang awal-awal hijrah, dari orang-orang yang awalnya tidak bisa agama, ingin faham, maka ini adalah kitab yang sangat mudah, yang sangat ringkas nggih. Li furu'is syari'atihi wad-din. Dalam cabang syariat dan juga agama. Artinya ini sangat sangat mudah dipahami. Waliyakunah, dan supaya wasilatan, dan supaya menjadi wasilah linajati yaumaddin, bagi keselamatan saya di hari pembalasan. Maksudnya musannif nggih, agar menjadi wasilah perantara kitab ini keselamatannya di hari pembalasan. Wa nafa'an li'ibadihil muslimin, serta bermanfaat bagi orang-orang Islam. Jadi tujuannya dari kitab ini adalah agar menjadi wasilah, menjadi penyelamat bagi musannif, dan juga bisa bermanfaat kepada semua orang, yaitu orang-orang yang Islam. Selanjutnya, innahu, sungguhnya Allah, sami'u du'ai ibadihi, mendengar doa-doa dari hamba-hambanya. Wa qaribun mujibun, dan maha dekat, mujibun, maha mengabulkan. Wa man qasadahu, dan barang siapa yang menuju kepadanya, la yakhibu, ya ini tidak akan sia-sia. Barang siapa yang ingin mendekat, berhajat, berkepentingan kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah menolak, dan insyaallah orang tersebut tidak akan pernah sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadaku, anni, sesungguhnya aku, fa inni, maka sungguhnya saya sangat dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila jika hamba-hambaku bertanya anni, tentang aku, fa inni, maka sungguhnya aku qaribun, yaitu sangat dekat. Qarib ini sangat dekat. Maka disebut dengan teman karib, karena teman-teman yang dekat. Jadi ketika kita bertanya tentang Allah, bertanya di mana Allah, Allah itu sangat dekat dengan kita. Maka intinya segala kebutuhan, segala problematika kehidupan kita, mulai dari kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat, maka selayaknya kita mengadu kepada Allah. Karena tidak cukup dengan kalau hanya di sosmed, story, WA, Instagram, kita mengeluh di sana, maka itu tidak akan membuahkan hasil. Yang ada hanya akan menimbulkan masalah-masalah baru, prasangka-prasangka yang baru dari orang lain, dari orang luar yang tidak paham tentang masalah kita. Makanya karena Allah dekat, kenapa tidak kepada Allah saja kita ketika mengadukan persoalan-persoalan ataupun hal-hal yang terkait dengan kebutuhan dan keluh kesah kita kesehariannya. Itu ya. Wa'lam, dan ketahuilah annahu yujadu fi ba'di nusahi hadzal kitab, akan ditemukan fi ba'di nusahil kitab, di dalam sebagian naskah atau tulisan hadzal kitab ini, fi ghairi khutbatihi, di dalam selain muqaddimahnya, tasmiyatuhu, saya memberikan nama kepada kitab tersebut, tarotan terkadang bitakrib. Jadi musannif ini ada memberikan dua nama di sini. Ada takrib wa tarotan, dan terkadang bi ghayatil ikhtisar, dengan ghayatul ikhtisar. Falidzalikah, maka karena itu, samaituhu,
saya memberi nama kitab tersebut Bisma ini dengan dua nama juga. Ahaduhuma, salah satunya Fathul Qaribul Mujib fi syarhi al-Fadhit Takrib, wasani al-Qaulul Mukhtar fi syarhi Ghayatil Ikhtisar. Karena di dalam takrib, yang mengarang kitab takrib itu memberi dua nama. Yang pertama disebut dengan Al-Fadhut Takrib, kemudian yang kedua Ghayatul Ikhtisar, maka yang mensyarah kitab Fathul Qarib ini juga memberi dua nama. Yang pertama terkadang disebut dengan ini Fathul Qaribul Mujib atau dengan Al-Qaulul Mukhtaru fi syarhi Ghayatil Ikhtisar. Qala Syekhul Imam Abu Thayyib, berkata Syekhul Imam Abu Thayyib, wa yustaharu aidan, dan terkenal pula bi Abi Syuja, dengan sebutan Abi Syuja, Syihabul Millah Waddin Ahmadu bin al-Husain ibni Ahmad al-Asfihani saqallahu sarahu Sabibar Rahmah. Mudah-mudahan Allah mencurahkan kepadanya dengan curahan rahmat, waridwan, dan keridhaan kepada beliau. Wa askanuhu a'la, dan menempatkannya a'la faradisi, di dalam surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Abtadi'u, saya memulai kitab saya ini, kitab saya ini. Wallahu, adapun lafal Allah, ismun adalah nama, lidzatil wajibil wujud, untuk zat yang wajib adanya. Artinya kalimat Allah di dalam bismillah ini, kalimat Allah adalah merupakan nama lidzatil wajibil wujud, kepada zat yang memang wajib adanya. Warrahmani, dan adapun kalimat Ar-Rahman ablagu, lebih utama, minar rahimi, dari kalimat Ar-Rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, huwa as-sana'u, yaitu pujian, Allah, kepada Allah Ta'ala, bil jamilih, dengan kebaikan, dengan ketampanan atau kebagusan, ala jihadit ta'zim, dengan jalan mengagungkan. Artinya kalimat alhamdulillah ini adalah merupakan pujian kepada Allah untuk mengagungkan beliau. Rabbi ay malikin. Rabbi artinya adalah artinya malik, penguasa. Al-alamina, segala alam, semua alam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, penguasa alam. Bi fathil lam, dengan fathahnya lam. Artinya Allah pakai fathah. Wa huwa kama qala Ibnu Malik, wa huwa, dan itu kama qala, sebagaimana yang berkata Ibnu Malik, ismu jam'in adalah nama jamak khosoh, khosun, yang khusus, biman yakilu la jam'un, biman yakilu, dengan orang-orang yang berakal. Artinya begini, al-alamina ini adalah kalimat jamak yang khusus untuk yang berakal, berarti untuk manusia, Rabbil alamin ini, al-alamin ini artinya. Wa mufraduhu alamun bi fathil lam. Wa mufraduhu, dan adapun mufradnya kalimat al-alamin, alamun bi fathil lam, dengan fathahnya lam. Li'annahu, karena sesungguhnya alamun, ismun adalah nama, amun yang umum, lima siballah, untuk selain Allah. Wal jam'u, dan adapun jamaknya, khosun adalah khusus,
biman yaqiluh, dengan orang yang berakal. Alamun ini, alamun nggih, adalah nama yang untuk selain Allah. Ismun amun lima siwallah. Nama yang umum untuk selain Allah. Wal jam'u, dan jamaknya yang itu alamin adalah khusus bagi orang-orang yang berakal. Jadi makna dari alamin adalah khusus bagi orang-orang yang berakal, yang punya akal. Wa sallallahu, dan mudah-mudahan rahmat Allah wasallama, dan keselamatannya ala sayyidina Muhammadin Nabi, atas Gusti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabi huwa, ini huwa adalah, an-nabi itu adalah bil hamzih, dengan hamzah, wa tarkihi, dan atau tidak memakai hamzah, insanun, yaitu manusia, wahiyah, yang diberi wahyu, ilaihi, kepadanya, kepada Nabi, bisyar'in, dengan syariat, ya'malu bihi, dengan syariat, ya'malu bihi, yang dia mengerjakannya terhadap syariat tersebut, wa illam yu'mar bitablighihi, dan meskipun wa illam yu'mar, dan tidak diperintah, bitablighihi, untuk menyampaikan syariat tersebut. Pemahamannya adalah an-nabiyyu dengan hamzah, dengan an-nabi atau nabiyun saja. Ini adalah manusia. Yang disebut dengan nabi itu adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat, dengan tuntunan agama. Kemudian dia diperintah untuk mengamalkannya, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Ini adalah nabi. Nabi itu adalah orang yang mendapat wahyu, diberikan syariat, agama, akan tetapi dia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Itu nabi. Fa in umira bitablighihi, adapun apabila dia diperintah bitablighihi, dengan menyampaikannya kepada umat, misalnya kepada masyarakat, fanabiyun, maka dia adalah nabi, wa rasulun, dan rasul aidon lagi. Jadi apabila seseorang manusia diberi wahyu oleh Allah, kemudian diperintahkan untuk mengamalkannya dan menyampaikan kepada umat, maka dia adalah nabi dan rasul. Artinya rasul pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Maka rasul yang wajib diketahui insyaallah kurang lebih 25. 25 itu wajib diketahui karena beliau adalah rasul. Dapat wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Wan nabiyyu badalun minhu aw atfu bayanin. An-nabi ini adalah badal atau atfu bayanin, atau penjelasan dari Nabi Muhammad tersebut. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, at-tahirin, yang suci. Hum, adapun ilah, alihi, maksudnya alihi, kama qala Syafi'i, sebagaimana Asy-Syafi'i berkata, aqaribuhul mu'minuna min bani Hashim. Aqaribuhu adalah kerabat Nabi. Aqaribuhu adalah kerabat Nabi, al-mu'minuna, yang beriman, min bani Hashim, dari bani Hashim, wa banil Muttalibih, dan bani Muttalib. Ini kalau menurut Imam Syafi'i, yang disebut dengan alihi adalah aqaribuhul mu'minuna min bani Hashim, kerabat Rasulullah, kerabat Nabi Muhammad yang beriman dari keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muttalib. Wakilah, dan ada juga yang berpendapat masalah alihi, keluarga. Wakhtarahu An-Nawawi, dan memilihnya Imam An-Nawawi, innahum kullu muslimin. Sesungguhnya alihi kullu muslimin adalah setiap orang-orang yang Islam. Ini kalau pendapat sebagian pendapat
Dan ini dipilih oleh Imam An-Nawawi bahwa yang namanya alihi, keluarga Rasulullah, adalah kullu muslimin, adalah setiap orang-orang yang Islam. Wala'alla qauluhu at-tahirina, qauluhu at-tahirinah, kata-kata at-tahirinah muntazi'un, diambil min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wa yutahhirukum tathira. Dan dia membersihkan kalian tathira, dengan mensucikan, dengan kesucian, dengan sebersih-bersihnya atau sebenar-benarnya. Wa yutahhirukum, dan dia membersihkan kalian, tathiran, dengan sebenar-benarnya. Wa ala alihi wa ala sahabatihi, dan atas atau kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Jam'u sahibin, sahabatihi ini adalah jam'u sahibin, jamaknya dari kalimat sahibi. Sahib. An-nabiyyu sahibin nabiyyi adalah sahabat-sahabat Nabi. Wa qauluhu, dan ungkapan dari musannif ajma'in, lafaz ajma'in, ta'kidun li sahibatihi, adalah merupakan penguat makna li sahibatihi, bagi lafaz sahibatihi. Tsumma dzakarah, kemudian menuturkan al-musannif annahu, sungguhnya musannif, mas'ulun, diminta, fi tasnifi hadzal mukhtasari, di dalam mengarang kitab mukhtasar ini, biqaulihi, dengan kata-kata musannif, sa'alani ba'dul asdiqa, meminta kepada kami, memohon kepada kami, ba'dul asdiqa, sebagian dari teman-teman saya, jam'u shadiqin, asdiqa ini adalah jamaknya dari kalimat shadiqin. Wa qauluhu, dan perkataannya musannif, hafidhahumullahu ta'ala, semoga Allah menjaga mereka. Jumlatun du'aiyatun, adalah kalimat ini adalah ungkapan doa. Hafidhahumullah ini adalah ungkapan doa. An a'mala mukhtasaran, supaya aku membuat ringkasan, huwa, yaitu ringkasan, ma qalla lafzuhu wa kasura maknahu, sesuatu yang sedikit lafadznya, wa kasura maknahu, dan banyak maknanya, banyak pengertiannya, banyak manfaatnya, fil fikih, di dalam fikih. Sedangkan huwa lughatan al-fahmu, apa fikih itu? Huwa adalah lughatan al-fahmu, di dalam istilahnya, dalam kata pendeknya, al-fahmu adalah faham. Wasilahan, di dalam penjabarannya, dalam istilahnya, al-ilmu, yaitu pengetahuan, bil ahkamis syar'iyyatil amaliyatih, yaitu tentang pengetahuan tentang hukum-hukum syariat al-amaliyatih, yang dikerjakan, bil muktasibih, yang diusahakan, min adillatiha, dari dalil-dalil at-tafsiliyatih, yang rinci. Artinya kalau yang disebut dengan fikih ini, fikih adalah al-ilmu, ilmu tentang hukum-hukum syariat yang diamalkan, bil muktasibih, yang diusahakan, dari dalil-dalil yang rinci. Ala madhabil imami, mengikuti madhab imam al-a'zamih, yang mulia, al-mujtahidih, yang mujtahid, nasirus sunnatih, penolong sunnah, waddini, dan agama, Abi Abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i asy-Syafi'i. Jadi ini mazhabnya ikut kepada mazhab asy-Syafi'i. Wulida bi Ghazatah sanata 50 wa mi'atin. Jadi asy-Syafi'i ini, Imam Syafi'i, lahirnya
digasa tahun 150 Hijriah. Wa matah dan meninggal rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu, semoga rahmat Allah kepadanya wa ridwanuhu dan juga keridhaannya juga tercurah kepadanya, yaitu kepada Imam Syafi'i, yaumal jum'ati, meninggal pada hari Jumat, sal rajabah sanata arba'in wa mi'ataini, akhir bulan Rajab, ya, meninggalnya Imam Syafi'i ini pada hari Jumat akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Wa wasafal musannifu, dan mensifati musannif mukhtasarahu terhadap kitab ringkasannya ini bi awsafin dengan ragam sifat, minha diantaranya annahu sesungguhnya fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazih, pada puncak ringkasan dan akhir rangkuman. Wal ghayatuh, dan kata-kata al ghayah, wan nihayah dan an nihayah mutaqaribanih, ada kedekatan makna di dalamnya antara ghayatuh dan nihayah. Wa kadal ikhtisar wal ijasuh, dan demikian pula kalimat ikhtisar wal ijasuh. Wa minha, dan diantara sifat-sifatnya juga annahu sesungguhnya kitab ini yaqrubu 'alal muta'allimi, dekat atau mudah bagi orang-orang yang belajar. Kitab ini memang dibuat seringkas mungkin, serinci mungkin, dan semudah mungkin, sehingga orang-orang yang belajar, bahkan kalimat-kalimatnya pun, bacaan-bacaannya pun ini sangat mudah dipahami. Beda dengan kitab Kasyifatus Syajar, syarahnya Safinah itu sangat, kalimatnya memang sangat sulit juga untuk dipelajari, agak sulit. Li furu'il fikih, untuk belajar cabang-cabang furu' fikih, artinya cabang-cabang fikih. Darsuhu, untuk mempelajarinya, mudah untuk mempelajarinya, wa yashulu, dan mudah anal mubtadi'i hifzuhu, bagi para pemula untuk menghafalnya. Mudah dihafal, mudah dihafal. Ai ikhtisaruhu, artinya mengingatnya ala dhahri qalbin, di luar kepala. Artinya yang dimaksud dengan hafal ini adalah mengingat di luar kepala, dia ingat. Bukan dalam artian di luar kepala tidak ada sama sekali, bukan. Yang maksud di luar kepala dihafal tanpa melihat tulisan maksudnya. Liman yarghabu, bagi orang-orang yang gemar fi hifzi mukhtasarin fil fikih, di dalam menghafal kitab mukhtasar di dalam fikih. Jadi ini kita mempelajari, mengawali kitab ini karena waktunya kan cuma setengah jam. Ini kita awali dengan muqaddimah, penjelasan-penjelasan tentang kitab Fathul Qorib ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya baru bisa berlanjut kepada pemahaman-pemahaman tentang isi dari kitab Fathul Qorib ini. Wa sa'alani aidan, dan meminta pula lagi kepadaku aidan lagi ba'dul asdiqa, sebagian teman-teman, an ukthira fihi, untuk memperbanyak di dalamnya, ail mukhtasarih, artinya di dalam kitab ringkasan ini, minat taqsimati, dari pembagian-pembagian, lil ahkamil fiqhiyatih, untuk masalah hukum-hukum fikih. Wa min hasrih, dan dari membatasi, bilangan-bilangan aidobti, atau menentukan batasan al-hisolih, permasalahan, al-wajibati, yang wajib, wal mandubati, yang sunnah, wa ghairihima, dan selain keduanya. Fa'ajibtuhu ila su'alihi, maka aku menyetujui fa'ajibtuhu, maka saya menjawab atau menyetujui permintaan tersebut, ila su'alihi, dengan permintaan fi dzalika taliban lis-shawab. Artinya musannif memenuhi permintaan teman-temannya itu
taliban lisawab, mengharap pahala dari Allah, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, jazaan ala tasnif hadzal mukhtasari, sebagai balasan atau hadiah ala tasnifi, atas susunan hadzal mukhtasari, kitab mukhtasar ini, raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala, raghiban ilallahi, seraya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fil i'anati, di dalam pertolongan, min fadlihi, dari keagungan-keagungannya, ala tamami hadzal mukhtasari, atas kesempurnaan mukhtasar ini, fit taufiqi lis-shawab, dan pertolongan untuk fil i'anati min fadlihi, dari keagungannya, ala tamami hadzal mukhtasari, dari untuk kesempurnaan kitab mukhtasar ini. Artinya musannif ketika diminta oleh teman-temannya untuk mengarang, menyusun kitab At-Taqrib ini, kitab At-Taqrib, kitab yang kita baca ini, adalah kenapa dia mau? Karena dia berharap pahala dari Allah serta balasan atau surga dari, atau balasan-balasan surga, balasan-balasan kebaikan dari keutamaan dia menyusun kitab mukhtasar ini. Raghiban ilallah, serta berharap ilallah, kepada Allah, fil i'anati, di dalam pertolongan min fadlihi, dari keutamaan mengarang kitab mukhtasar ini. Demikian untuk pembukaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita sama-sama belajar, kita sama-sama ingin tahu tentang fikih, khususnya ini fikih, kajian-kajian fikih. Tentu akan ada manfaat bagi kita, akan ada sesuatu yang lain ketika kita sudah paham tentang thaharah, tentang ubudiyah, amaliyah keseharian kita, maka insyaallah kita akan lebih sempurna di dalam melaksanakan ibadah, menghadap kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.